8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I'll be chasing colors. Every endeavor I wanna remember. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah hari ini pada baik semua ya. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama. Berdoa boleh dipimpin oleh Den Dimas. Coba, ayo. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita membaca berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nah, ibu mau absen dulu ya anak-anak. Mawar Tri Rahayu, Hadir. Anisatin Safia, Hadir. Muhammad Al-Aqsa, Hadir. Dimas Bagus Tri Berlian. Hadir. Alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya masuk dan sehat ya. Nah, anak-anak kemarin kan sebelum pulang ibu memberi tugas untuk mempelajari materi pada pagi hari ini. Apakah kalian sudah mempelajarinya apa belum? Ada yang tahu materi pada pagi hari ini itu apa? Ya. Struktur dan fungsi jaringan serta organ pada tumbuhan. Ya, benar sekali ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, baik. Jadi ibu tanya dulu ya, apakah kalian sudah memahami atau belum materi pada struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan? Nah, ibu tanya dulu. Jaringan itu apa? Ada yang tahu? Ya. Kumpulan sel yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Ya, jadi benar ya, jaringan itu mempunyai struktur, akar, fungsi yang sama ya. Nah, terus ada lagi, ada yang tahu macam-macam jaringan? Ya, apa? Jaringan meristem dan jaringan penyokong. Jaringan meristem dan jaringan penyongkong. Sudah? Sudah juga konvolusi. Ada lagi? Ya. Jaringan pelindung dan pengangkut. Iya, jaringan pelindung dan pengangkut. Jadi jaringan macam-macam jaringan itu ada 4, ada jaringan pelindung, jaringan pengangkut, penyokong dan jaringan meristem. Nah, selanjutnya organ pada tumbuhan itu ada apa saja? Ibu, Ya. akar, batang, daun, bunga, dan buah. Iya, benar sekali ya. Jadi organ pada tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan macam-macam jenis jaringan, ada apa saja seperti tadi kalian sebutkan, ada jaringan meristem, jaringan pengangkut, jaringan penyokong, dan jaringan pelindung. Lalu ada mampu mendeskripsikan struktur jaringan. Lalu ada menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di akar, batang, daun, dan tumbuhan. Dan yang terakhir mampu menjelaskan organ-organ pada tumbuhan, pada bunga. Mampu menjelaskan organ-organ pada bunga. Nah,
Nah, lalu kita mulai masuk ke materi yang pertama berdasarkan sifatnya. Nih, tumbuhan dibagi menjadi dua. Ada jaringan meristem dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, di jaringan meristem ini dibagi lagi tuh menjadi dua. Ada yang tahu? Belum ya? Ada jaringan sekunder dan jaringan primer. Nah, lalu di jaringan permanen atau jaringan dewasa itu dibagi jadi 4. Ada jaringan penyokong, pelindung, lalu ada pengangkut sama parenkim. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada yang masih ingat jaringan meristem dibagi jadi 2, ada apa saja? Ya, Sekunder dan primer. ya, jadi ada meristem sekunder dan meristem primer. Selanjutnya ada jaringan permanen, ada yang masih ingat? Ada 4 macam, itu ada apa saja? Ya, silakan. Ada epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Iya, benar sekali. Jadi ada jaringan parenkim, epidermis, penyokong, dan pengangkut. Selanjutnya kita masuk ke jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini yaitu jaringan yang sel-selnya itu membelah aktif. Jadi jaringan meristem ini dia memiliki sel-sel yang membelah aktif. Nah, jaringan meristem sendiri ini terdapat di bagian ujung akar dan ujung batang. Yang biasanya yang ada di TV-TV itu biasanya ada pucuk-pucuk. Nah, itu kan dia berada di pucuk-pucuk, itu berarti dia ada mungkin di pucuk batang. Nah, itu berarti dia termasuk jaringan meristem. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan di jaringan meristem kan terbagi jadi 2. Ada yang masih ingat jaringan apa lagi tadi? Primer dan sekunder. Iya, primer dan sekunder. Nah, jaringan primer ini dia bertumbuh semakin tinggi, berbeda dengan yang sekunder. Dia bertumbuhnya ke Bawah. samping atau membesar, ya. Lalu kita masuk ke jaringan pelindung atau jaringan epidermis. Nah, sesuai namanya dia pasti sudah jelas dia melindungi, karena namanya saya jaringan pelindung, pasti dia melindungi. Nah, anak-anak, yang ketiga ada jaringan dasar atau jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini dia tempatnya ada di seluruh bagian tumbuhan. Nah, jaringan parenkim sendiri ini dia jaringan yang mengisi ruang-ruang yang ada pada jaringan. Nah, contohnya itu ada pada daun. Nah, daun ini dia mengisi, daun itu ada 2 jaringan. Daun itu ada 2 jaringan. Ada yang tahu jaringan apa saja? Saya. Ya. Jaringan palisade dan jaringan spon. Iya, jadi ada jaringan palisade dan jaringan spon. Benar sekali ya. Nah, kedua jaringan ini mengisi ruang-ruang yang ada pada daun tersebut. Nah, jaringan palisade dan spon ini memegang peranan penting pada tumbuhan, kehidupan tumbuhannya, karena dia mengandung zat hijau atau biasa disebut dengan Klorofil. iya, jadi zat hijau atau biasa disebut dengan klorofil. Lalu ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut di tumbuhan itu dibagi menjadi 2. Ada jaringan xilem dan jaringan Floem. Nah, benar. Jadi ada jaringan xilem dan jaringan floem. Nah, di jaringan xilem ini dia mengangkut dari dalam tanah menuju daun. Nah, kalau floem itu dia mengangkut dari fotosintesis, hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh ya. Nah, yang keempat ada jaringan penyokong. Sesuai namanya, dia pasti berfungsi untuk menyokong. Menyokong apa? Menyokong atau menyangga dari tubuh bagian tumbuhan. Nah, jaringan penyokong ini dibagi 2. Ada yang tahu apa? Kolenkim dan sklerenkim. Nah, kolenkim sendiri ini dia menyokong bagian tubuh yang masih hidup, seperti batang yang menyokong tubuh yang masih aktif ya. Sedangkan yang sklerenkim dia menyokong atau menguatkan bagian yang sudah mati ya, yang sudah mati. Contohnya seperti batok kelapa. Nah, anak-anak, jadi kita sekarang masuk ke materi organ-organ pada tubuh
pada tumbuhan ini terbagi atas 5. Ada apa saja? Ada yang tahu? Ya, Ijal. Akar, batang, daun, bunga. Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, benar sekali ya. Jadi ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, pertama kita masuk ke akar. Akar ini berfungsi untuk memperkokoh berdirinya suatu tumbuhan ya. Jadi kalau tidak ada akar itu pasti tumbuhan itu akan mati seperti itu ya. Nah, akar ini juga menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Nah, dia juga menyimpan cadangan makanan. Nah, setelah fungsi dari akar, yaitu ada struktur akar. Ada yang tahu struktur akar itu apa saja? Ya, Bu. Ya, siapa? Saya. Ya, Dimas. Epidermis, korteks, endodermis, stelen. Ya, jadi ada endodermis, epidermis, terus ada korteks dan ada stele ya, Dimas. Nah, selanjutnya ada fungsi batang. Fungsi batang ini apa sih? Jadi fungsi batang itu menegakkan tumbuhan. Jadi kalau tidak ada batang pasti tumbuhan itu akan kayak loyo gitu ya, anak-anak. Nah, terus dia mengangkat air dan zat hara dari akar ke daun. Lah, terus ada struktur batang. Ada yang tahu struktur batang itu apa? Belum ya. Jadi struktur batang itu ada endodermis, epidermis, terus korteks dan stele. Sama ya struktur batangnya seperti pada akar tadi. Ya. Ada yang mau bertanya di sini? Belum ada ya. Nah, lalu ada fungsi daun. Nah, fungsi daun ini dia tempat terjadinya fotosintesis. Jadi daun itu tempat terjadinya fotosintesis. Nah, daun ini mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Nah, struktur daun sendiri apa saja? Ada yang tahu? Mawar? Ada epidermis, mesofil, dan xilem dan floem. Ya, jadi ada epidermis, mesofil, dan berkas pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Ada apa tadi yang terdiri dari berkas pengangkut yang terdiri dari Xilem dan floem. Ya, banyak sekali ya. Nah, fungsi buah sendiri dia sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai tempat biji. Nah, yaitu fungsi buah ini juga dia melindungi biji ya, dilindungi dari buah ini. Selanjutnya ada fungsi bunga. Fungsi bunga sendiri ini dia sebagai alat perkembangbiakan generatif tumbuhan. Nah, struktur bunga. Ada yang tahu struktur bunga itu ada apa saja? Ya. Benang sari, putih, kelopak, mahkota. Iya, benar sekali Dimas. Jadi ada benang sari, putih, kelopak, dan mahkota. Nah, jika salah satu dari keempat struktur ini ada yang tidak ada, berarti dia termasuk bunga yang tidak Sempurna. iya atau tidak lengkap ya. Tapi jika semuanya itu ada, berarti dia termasuk bunga yang Sempurna. Iya, bunga lengkap seperti itu. Nah, terus ada bunga sempurna itu dia memiliki putik dan benang sari. Nah, kalau bunga jantan dia memiliki benang sari saja, tapi kalau bunga betina dia memiliki benang sari dan putih ya. Nah, ini berikut gambar dari bunga asoka. Seperti ini ya strukturnya. Nah, sekian dari PPT Ibu. Di sini ada yang mau bertanya? Saya. Iya, silakan. Kalau bunga kamboja itu bunga sempurna apa tidak sempurna? Nah, teman kalian ada yang bertanya, kalau bunga kamboja itu termasuk bunga sempurna atau tidak sempurna? Ada yang bisa menjawab? Saya Ya. dari apa yang saya baca sebelumnya, menurut saya kalau bunga kamboja itu bunga tidak sempurna karena tidak memiliki putih. Iya, benar sekali ya. Jadi bunga kamboja itu termasuk bunga yang tidak sempurna karena dia memiliki salah satu yang tidak ada di struktur bunga tadi, yaitu putik. Makanya dia disebut dengan bunga tidak sempurna atau bunga tidak lengkap ya. Nah, sekarang anak-anak, Ibu punya permainan. Jadi permainannya ini caranya kalian Ibu beri kertas karton. Ini berkelompok ya. Jadi satu kelompok berisi 2 orang anggota. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Lalu ada yang bertanya bagaimana cara
kalian tempelkan di kertas karton. Lalu namanya ini kalian cari yang mana cocok dengan nama bakal biji ini. Lalu kalian tempelkan seperti ini. Oke, sudah paham semuanya? Paham. Oke, sekarang Ibu bagi ya. Nah, Ibu beri waktu 10 menit. Ini kalian ambil sendiri. Yang salah nanti, kalau sudah silakan dipresentasikan ya. Kami akan memaparkan hasil presentasi kami mengenai dasar-dasar bunga. Ini adalah bakal biji bunga, ini adalah mahkota bunga, ini adalah kepala putik, ini adalah tangkai putik, ini adalah tangkai bunga, ini dasar bunga, dan ini kelopak bunga. Lalu I adalah mahkota, A adalah kepala sari, B adalah serbuk sari, C adalah kepala putik, D adalah tangkai putik, H adalah kelopak bunga, E adalah bakal biji, G adalah dasar bunga, dan F adalah tangkai bunga. Sekian dari kelompok kami, kelompok kerbau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok buaya ingin mempresentasikan hasil kerja puzzle kami. Jadi yang pertama-tama sini ada tangkai bunga, mahkota bunga, tangkai putik, bakal biji, kelopak bunga, kepala putik, dasar bunga. Dan di tugas selanjutnya itu bagian A ini kepala sari, bagian B benang sari, bagian C kepala putik, bagian D tangkai bunga, bagian E bakal biji, bagian F itu tangkai bunga, bagian G dasar bunga, bagian H kelopak, bagian I mahkota. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi anak-anak, setelah kalian mempresentasikan hasil puzzle kalian, Ibu melihat sudah baik semua dan sudah benar semua. Dimana dasar-dasar bunga ini kalian sudah memahami yang mana bakal biji, kelopak bunga, mahkota bunga, kepala putik, tangkai putik, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, di sini ada gambar asoka, di mana ini adalah mahkota, kepala sari, serbuk sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak bunga ini ya, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Anak-anak, jadi setelah permainan pada puzzle tadi,
Ibu mau memberi kalian tugas lagi nih. Tugasnya itu sama gampangnya. Dia seperti mengisi bagian-bagian dari bunga-bunga saja ya. Kalian Ibu beri waktu 5 menit untuk menjawab soal ini ya. Nah, waktu pengerjaannya 5 menit, lalu Ibu akan periksa. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya. contoh tumbuhan berakar serabut adalah Nah, contoh tumbuhan berakar serabut. Ada yang tahu teman-temannya contoh tumbuhan berakar serabut itu apa saja? Ya. jagung, Ya, jagung. Ada padi juga. Ada apa lagi? Ada yang tahu? Pisang. Iya, benar sekali, pisang itu ya, teman-teman. Teman-teman kamu sudah menjelaskan ada padi, jagung, pisang, kelapa, seperti itu ya. Kita jawab bersama-sama ya anak-anak. Nah, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan ada apa? bunga, Ya, benar, bunga. Terus fungsi batang pada tumbuhan. sebagai penghubung antara akar dengan daun serta dapat tempat melekatnya daun atau tangkai bunga, tangkai buah. Iya, benar ya. Nah, lalu ada contoh tumbuhan yang berakar. Coba satu orang angkat tangan. Ya, coba Ijal. Apa? Ijal? Padi, jagung, pisang, kelapa, dan bawang merah. Ya, benar ya. Ada padi, jagung, pisang, kelapa, dan bawang merah, dan masih banyak lagi yang berakar serabut. Lalu ayo, ada bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan zat hara apa? akar, Iya, akar. Lalu alat perkembangbiakan betina pada tumbuhan disebut putik. Iya, kalau yang jantan. Iya. Benang sari, Iya, benar. Terus jenis tanaman yang berakar tunggang. singkong, Iya, benar sekali. Terus fungsi jaringan penyokong itu apa? menguatkan tenaga batang dan daun biji atau embrio. Ya, menegakkan batang atau daun ya. Lalu di mana tempat terjadinya fotosintesis? Di daun, Sebutkan bagian-bagian bunga. putih, kepala kulit, bakal buah, bakal biji, kepala buah, tangkai bunga, bunga sari, dan benang sari, tangkai sari. Ya, jadi ada bagian-bagian bunga, ada mahkota, kelopak, benang sari, kepala sari, putih, terus dasar bunga, kelopak, bakal biji. Ya, benar semua itu ya anak-anak. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran kita pada hari ini tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, berdasarkan sifatnya tadi, jaringan dibagi ke dalam 2 bagian. Ada apa saja? Ada yang masih ingat? Iya. Jaringan meristem dan permanen. Iya, ada jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem sendiri dibagi lagi menjadi 2 bagian. Ada yang tahu? saya Bu, Iya. primer dan sekunder. Benar sekali. Jadi ada jaringan primer dan jaringan sekunder. Nah, jaringan primer ini kan tadi dia bertumbuh semakin tinggi atau ke atas, sedangkan jaringan sekunder dia bertumbuh ke samping atau membesar. Lalu ada jaringan permanen. Dia ada 4. Ada apa saja? Mawar boleh dijelaskan? Ada epidermis, ada parenkim, penyokong, dan pengangkut. Ya benar. Jadi ada parenkim, penyokong, pengangkut, epidermis ya. Ya. Lalu ada fungsi ada organ-organ pada tumbuhan. Ada apa saja tadi? Akar, batang, daun, buah, dan bunga. Iya benar. Jadi ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, bunga sendiri tadi kan ada struktur bunganya, ada strukturnya itu ada mahkota, kelopak, apa lagi? Benang sari, putih. Nah, kalau salah satu dari itu hilang maka dia disebut dengan Bunga tidak sempurna. Kalau semuanya lengkap dari struktur itu dia disebut bunga sempurna. Nah, benar sekali.
Sekian dari penjelasan dari Ibu materi pada hari ini. Oh iya, satu lagi, Ibu mau memberi kalian pekerjaan rumah ya. Buka halaman 60, di situ ada PR tentang pembelajaran pada hari ini. Nah, minggu depan dikumpul ya. Sekian penjelasan dari Ibu, lebih dan kurangnya